Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, santri kutab awal 2A, kita bertemu kembali dalam majelis ini. Semoga Allah memberkahi apa yang kita usahakan pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan terbaik bagi kita umatnya, yang hidup di akhir zaman. Baik, kita mulai pelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, kemarin kalian sudah menghafal ayat tentang laut. Bagaimana laut itu, bagaimana kondisi laut itu saat terjadinya hari kiamat. Nah, anak-anakku sekalian, laut ini adalah ciptaan Allah yang pada tema gunung kemarin, Ustazah juga bercerita bahwa gunung ini juga ciptaan Allah, yang mana gunung ini juga taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga laut ini juga mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa berada nyaman di muka bumi ini karena Allah
memerintahkan kepada gunung, kepada lautan, kepada tanah untuk menjadi tenang dihuni oleh kita manusia. Kalau Allah memerintahkan untuk terjadi longsor atau gempa bumi atau tsunami, maka itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ustazah akan bercerita tentang Nabi Musa. Nah, kemarin kita bercerita tentang Nabi Musa ketika ingin melihat Allah, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bercerita bagaimana Nabi Musa bisa membelah lautan. Anak-anakku sekalian, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah, Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya Bani Israel. Nah, saat itu dalam dalam siksaan, berada dalam kezaliman pemerintahan Fir'aun. Awalnya Nabi Musa ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan saudaranya yang bernama Harun itu untuk memberi peringatan kepada Fir'aun agar tidak berbuat zalim, agar menyembah Allah, agar tidak mengaku sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun ini menolak, bahkan siksaannya kepada Bani Israel ini semakin parah. Dan sudah lambat laun, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk pergi dari Mesir, gitu. Untuk pergi keluar dari pemerintahan Fir'aun, gitu. Jadi kalau zaman sekarang istilahnya Nabi Musa dan kaumnya itu disuruh hijrah, begitu ya. Jadi Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir itu di malam hari. Pergi meninggalkan daerah kekuasaan Fir'aun itu di malam hari. Nah, ternyata Fir'aun ini tahu. Akhirnya Fir'aun dan pasukannya, banyak sekali pasukannya, diceritakan di dalam sebuah riwayat itu ada ratusan ribu. Itu prajuritnya Fir'aun itu mengejar Nabi Musa dan kaumnya, gitu ya. Mengejar Nabi Musa dan kaumnya sampai akhirnya mereka itu berada di tepi lautan. Berada di tepi lautan, bingung. Aduh, gimana ini, gitu kan. Udah pasukannya Fir'aun udah mau dekat, kita masih depan kita laut, gitu. Gimana mau melarikan diri, nggak bisa, susah, gitu. Terus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Kan seperti yang kita tahu ya, bahwa Nabi Musa alaihi salam diberi mukjizat oleh Allah, yaitu di tongkatnya. Tongkatnya dipukulkan ke air laut. Nah, ini ada juga ya ceritanya. Ini ceritanya ada di Quran, gitu. Qala Allah Ta'ala fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Habis jadi air laut ini, nah Allah mewahyukan kepada air laut ini begini di dalam tafsirnya, gitu. Jadi kalau kamu dipukul oleh Musa, kamu harus mentaati perintah Musa, gitu intinya. Terus laut ini kemudian karena laut ini mentaati perintah Allah, maka laut ini juga mentaati apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, jadi saat itu dipukulkan, laut itu langsung membelah. Nah, membelahnya itu
kan kita tahu bahwa lautan itu sangat dalam ya. Lautan itu sangat luas dan sangat dalam. Jadi ketika lautan itu terbelah gitu, wah, itu kayak jalan, terus di pinggir-pinggir gini tuh kayak gunung-gunung. Jadi lautan yang terbelah itu tingginya itu kira-kira itu. Nah, kalau diceritakan di Quran itu ya, at-taudil azim, at-taud itu jabal itu gunung. Jadi belahan lautannya itu kayak setinggi gunung gitu. Jadi dan itu berarti tinggi banget ya. Itu anak-anak, itu tinggi banget dan itu lautnya pasti dalam banget. Dan akhirnya kemudian Nabi Musa jalan menyusuri jalan yang diberikan oleh lautan itu, dan kemudian Firaun itu kan ngikutin, diikutin terus. Nah, udah Nabi Musa sampai sampai daratan. Nah, saat Firaun itu masih berada di lautan, nah laut itu diperintahkan untuk menyatu kembali. Nah, dan habis itu tenggelamlah Firaun dan pasukannya. Nah, jadi begitu selesai, Nabi Musa bisa selamat dari kejaran Firaun. Itu bumi, laut, tanah, gunung, dan lain sebagainya, pohon, gitu, tanaman. Nah, itu semuanya mentaati perintah Allah. Jadi kita yang ciptaan Allah, kita manusia yang juga Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, kita juga harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut atas murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana Firaun ditenggelamkan? Kenapa Firaun ditenggelamkan? Karena Firaun ini tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tidak ingin mendapatkan murka Allah, maka kita harus taat. Nah, seperti bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Semoga dengan cerita ini kita bisa lebih taat kepada Allah, kita bisa lebih takut atas murka Allah, dan kita akan semakin berharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Allah sudah ridha kepada kita, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk dilakukan karena Allah sudah ridha. Jadi yang tadinya Nabi Musa seolah beliau dan kaumnya akan tenggelam di lautan, tapi Allah selamatkan karena Allah ridha kepada Nabi Musa alaihi salam. Nah, baik anak-anakku sekalian, tugas kalian hari ini Ustazah mau minta kalian menggambar ya, menggambar lautan. Terserah kalian, bebas gambar lautannya seperti apa, atau yang ada perahunya, atau yang ada ikannya, atau yang ada pasir sama pohon, atau lautan aja, atau lautan sama awan, terserah ya. Jadi Ustazah minta untuk hari ini kalian mengirimkan foto gambar kalian, yaitu gambar lautan. Nah, diwarnai atau tidak Ustazah, terserah kalian. Kalau diwarnain boleh, bagus. Kalau misalnya tidak diwarnai, tidak apa-apa ya. Ustazah minta kalian gambar lautan ya anak-anak. Ustazah tunggu tugasnya hari ini. Baik, sekian dulu yang Ustazah sampaikan. Apabila banyak kesalahan, Ustazah mohon maaf.
dan bila terdapat kebenaran di situ maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.